Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat si Selamat siang semua. Mari kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang di mana pada siang hari ini kita dapat bertemu kembali pada, eee, PKM Ulumul Hadis. Semoga sahabat dan sahabati semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini, pemateri akan membawakan, materi dengan judul hadis maudhu atau hadis palsu. Saya selaku moderator akan membacakan susunan kegiatan pada siang hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua penyajian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat penutup. Tanpa berlama-lama, marilah kita buka kegiatan pada siang hari ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu penyajian materi dengan sistem video yang akan di-share oleh pemateri dari kami. Kepada pemateri, dipersilakan. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan saya sampaikan adalah tentang hadis maudhu atau hadis palsu. Apa itu hadis maudhu? Secara bahasa, kata maudhu adalah isim maf'ul atau bentuk objek dari kata wadha'a, yadha'u, wadha'an, maudhu'an. Wadha'a di sini artinya meletakkan atau bisa menggugurkan, meninggalkan. Lalu kata maudhu karena dia bentuk objek maka artinya diletakkan, ditinggalkan, digugurkan atau dibuat-buat. Sedangkan secara istilah dalam ilmu hadis yang dimaksud dengan hadis maudhu adalah dua al-mukhtalaf al-masnu al-makdzub ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedustaan yang direkayasa dan dibuat-buat serta dinisbatkan atau disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, hadis maudhu ini bukan dari Rasul, dikatakan dari Rasul oleh seorang pembohong. Jadi ada seorang pembohong membuat hadis, dikatakan itu dari Rasul, padahal Rasul tidak pernah mengatakan hadis tersebut. Ya, itu definisi hadis maudhu. Berikutnya, apa motivasi seseorang dengan beraninya dia memalsukan hadis? Ini ada banyak faktor ya. Saya di sini sebutkan 6. Pertama adalah motivasi politik. Ini adalah sebab atau faktor yang paling utama dan paling kuat dalam pemalsuan hadis. Menurut Ibnu Sirin, dulu para sahabat apabila mendengar hadis, gemetarlah mereka, merinding, berdiri bulu roma mereka. Kenapa? Karena begitu sakralnya ucapan Rasul. Tapi kemudian setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, kemudian diperparah lagi dengan wafatnya Husain bin Ali, lalu lahirlah kelompok-kelompok politik dalam Islam. Setelah itu, para sahabat apabila mendengar hadis, mereka bertanya, dari siapakah sumber hadis tersebut? Kalau sumber hadis tersebut dari Ahlus Sunnah, maka mereka menerima hadis tersebut.
Tetapi kalau ternyata hadis tersebut mereka dengar dari ahlul bid'ah, ya, ahlul bid'ah ini adalah orang-orang yang tidak mengikuti tradisi Rasul dan para sahabat, maka mereka menolak hadis tersebut. Dari cerita tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya setelah munculnya hadis palsu, setelah terbunuhnya Utsman bin Affan atau setelah munculnya fitnah di tubuh umat Islam. Kenapa bisa ada hadis palsu? Karena umat Islam terpecah menjadi beberapa kelompok politik. Nah, masing-masing kelompok ini ingin melegitimasi kelompoknya. Dengan cara apa? Dengan cara mereka mencari dalil yang bisa menguntungkan kelompoknya. Dalilnya dari Al-Quran atau hadis. Tapi apabila tidak ditemukan dalil yang menguntungkan kelompok mereka dari Al-Quran atau hadis, maka mereka oknumnya sehingga segan-segan membuat hadis palsu. Contohnya seperti apa hadis palsu akibat motivasi politik ini? Contohnya misalnya hadis palsu yang dibuat oleh orang yang fanatik terhadap Ali bin Abi Thalib. Hadisnya seperti ini, kata Nabi, Ali adalah manusia terbaik. Barang siapa yang meragukannya, maka dia telah keluar dari Islam atau dia telah kafir. Itu contoh hadis palsu akibat politik. Kemudian motivasi yang kedua adalah orang berani membuat hadis palsu karena ingin mengajak orang lain untuk lebih dekat dengan Allah. Karena situasi dan kondisi yang sudah bobrok, orang-orang lebih suka berbuat maksiat. Lalu ketika dia berdiri hendak meninggalkan Al-Mahdi, kemudian Al-Mahdi berkata, sesungguhnya saya bersaksi bahwa tangkuknya Riyas ini adalah pembohong kepada Rasulullah. Rasulullah tidak pernah menyebarkan hadis palsu untuk kepentingan Islam, maka hal itu dibolehkan. Kenapa? Karena dalam hadisnya, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka bersiap-siap bertempat tinggal di neraka. Menurut kelompok Al-Karamiyah ini dari sanadnya. Kalau dalam sanad hadisnya ada perawi pendusta, maka ini adalah indikasi hadis tersebut palsu. Nah, berikutnya di sini orang-orang yang pernah memasukkan hadis. Yang pertama ada Aban bin Ja'far An-Numairi. Dia ini membuat 300 hadis palsu yang disandarkan kepada Imam Abu Hanifah. Kemudian ada Ibrahim bin Zaid Al-Aslami membuat hadis palsu dan disandarkan pada Imam Malik. Kemudian ada Ahmad bin Abdullah Al-Juwaini, ya, dia membuat hadis palsu untuk kepentingan kelompoknya Al-Karamiyah. Kemudian ada Jabir bin Zaid Al-Ju'afi, dia membuat sekitar 30.000 hadis palsu. Kemudian ada Nuh bin Abu Maryam membuat hadis palsu tentang Qadha'il Suwar, ya, keutamaan membaca surah dalam Al-Quran.